Halo semuanya, Shalom. Apa kabarnya? Baik ya. Shalom. Sehat-sehat semua? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Hari ini ada teman baru, Justin dan Given. I welcome ke IHK Grow. Kita setiap minggu ibadahnya jam 1 siang melalui Zoom ya. Jadi kalau next week kalian mau ikut juga welcome ya. Sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dulu yuk. Yuk, mari semuanya lipat tangan dan tutup mata, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang ada sampai hari ini Tuhan, di mana kami tahu Tuhan di luar sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kami dan keluarga kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah IHK Grow kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan, amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mute semua, kita tetap nyanyi di rumah. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Yeay, udah memuji dan memuliakan Tuhan tadi lagunya Every Move I Make. Siapa yang di sini ikut joget-joget? Yeay, seru banget ya. Mari sama-sama kita mau masuk ke dalam penyembahan.
Kita mau sungguh-sungguh masuk dan kita mau menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, mari sama-sama semua adik-adik kita sekali lagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah pujian yang luar biasa Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Papi Fendi yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan anak-anak untuk dapat diam, duduk, dan dapat mendengarkan. Juga kami dapat menjadi pelaku dari firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke, bisa dengar ya Shalom. suara Papi ya. Oke. Oke.
Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, terima kasih juga Citi Kesia yang sudah memimpin pujian dan juga udah pimpin kita dalam doa ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu Papi minta semua dari kita sama-sama persiapin ya. Satu, ya alat tulis kalian, ya bisa kertas, bisa catatan, ya. Kedua, nanti bisa pakai pensil atau pakai pulpen untuk mencatat firman Tuhan yang akan Papi bagiin hari ini. Yang ketiga, pastiin kalian berada di tempat yang tenang dan nyaman, ya. Jangan yang di luar, taman, atau di mana yang lagi berisik gitu ya. Tolong kalian pastiin kalian bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, yang paling penting, kalian harus siapin hati. Sama-sama katakan hati. 1, 2, 3. Hati. Ya, oke. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Oke, tapi mulai ya. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tentang apa sih hari ini? Oke. Sepanjang bulan Juli ya. Sepanjang bulan Juli ini kita akan bahas satu tema tentang sabar. 5 huruf, 1 kalimat namanya sabar atau dalam bahasa Inggrisnya patience ya. Oke, Papi mulai ya. Nah, ini yang pertama nih. Kalian udah lihat ya di sini ada gambar orang ngantri ya. Kalau kita lihat kalau gambar orang ngantri ini kita bisa belajar bahwa kalau kita ngantri, semua dari kita pernah yang namanya ngantri ya. Mungkin kita ngantri ke Dufan misalnya, ke taman bermain. Mungkin juga ada yang pernah ngantri beli barang gitu ya di Indomaret ya. Kadang-kadang kan suka ngantri ya, atau pernah nemenin mami papinya mungkin lagi mau masuk ke dalam permainan ngantri ya. Ada yang ke bioskop ya juga ngantri. Ada yang juga lagi pesan makanan ngantri ya, penuh banget. Apalagi yang kemarin tuh teman-teman yang lagi hype-hype-nya ya di McDonald. Nggak tahu nih teman-teman Grow pada ada yang mesen nggak tuh? Ya, BTS meal namanya. Itu di mana-mana McDonald ngantri mau beli makanan yang namanya BTS meal. Ya, tapi coba Papi mau nanya nih, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kita kalau ngantri? Pasti mesti nunggu ya. Pasti mestinya waktunya lama banget. Kadang-kadang seperti si ini nih ya, yang ada satu makhluk ini nih yang Papi kasih lihat. Kadang-kadang kita bete ya, suka apa? Merasanya nggak sabar ya, kayaknya aduh, bete banget sih ngantri ya, panjang, lama, mana panas, kadang-kadang juga bete gitu ya. Ya, semua kita merasa kita pasti nggak suka dengan yang namanya nunggu. Kita pasti nggak suka yang namanya ngantri. Bosen, ya. Tapi hari ini Papi mau bagiin. Dalam belajar ngantri ini, kita belajar satu hal yang namanya sabar. Oke. Nah, Papi langsung buka nih. Sabar itu apa sih, Pi? Nah, sabar itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang pertama Papi bacain, tahan menghadapi cobaan. Ya, maksudnya apa tuh, Pi? Maksudnya tuh dalam kurungnya tidak lekas marah. Ya, kadang kan kalau kita nunggu nih, ya biasa nih kalau kita nunggu, pokoknya nungguin siapa? Nungguin papi kita kayak mami kita mungkin lama, kita mau pergi, kita udah lapar, ya udah mau pesen perutnya udah kruyuk-kruyuk, ya tapi kok lama gitu ya papi mami kita kok mandinya lama, ininya lama, persiapannya lama, udah sampai ke restoran penuh lagi ya, ngantri ya, makannya lama. Wah, pasti kita pengennya cepet marah. Kita pengennya cepet apa? Cuman merasa bete nih gitu. Tapi kalau sabar itu artinya yang pertama tahan menghadapi cobaan, ya nggak lekas marah, nggak cepat putus asa, nggak cepat menyerah, ya seperti itu. Ya yang kedua, ya sabar itu juga berarti tenang, nggak buru-buru, ya tidak tergesa-gesa itu nggak buru-buru, ya. Kadang kita suka namanya nggak sabar. Artinya apa? Kita terlalu buru-buru, ya. Belum waktunya buru-buru, ya. Misalnya
Misalnya apa nih? Misalnya contohnya di Grow ya, mulainya jam 12 ya. Ada yang WA Papi, "Oh, Papi jam 10, jam 11 kapan nih Grow-nya mulai?" Ya, itu terlalu nggak sabar gitu ya. Tapi nggak sabarnya bagus sih, berarti kan nungguin ya IHK Grow ya daripada terlambat ya. Tapi belajar sabar itu belajar nunggu waktu yang tepat. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Cepet aja ya, hari ini pasti Grow pada pinter-pinter nih, apalagi ada yang baru nih, Koko Given sama Koko Justin. Oke, kira-kira pertanyaannya hari ini, kenapa sih growers harus belajar kesabaran sih? Kenapa harus belajar sabar? Ya, tahu sih, sabar itu nggak enak, sabar itu harus nahan, ya, harus sabar, harus, aduh nyesek gitu ya, kadang-kadang sabar itu harus tenang, nggak boleh buru-buru, ya harus nunggu, ya memang, tetapi kenapa sih alasannya kita belajar sabar sepanjang bulan Juni ini, ya? Nah, ternyata ada dua hal nih yang Papi mau rangkumin buat anak-anak Grow. Ternyata ada dua alasan besar kenapa anak-anak Grow itu harus belajar sabar. Oke, yuk, Papi boleh minta tolong nggak nih? Siapa ya? Koko Given deh, bisa di-unmute Koko Given mungkin bantu. Abis ini nanti Cici Monik ya. Koko Given, oh hilang ya? Koko Given ada? Lagi nyatet tuh. Oh, Koko Given lagi nyatet ya? Oh, kalau gitu Koko Devon deh. Koko Devon bisa bantu Papi bacain. Habis ini Cici Monik ya. Oh, Koko Given udah bisa? Bisa, Bu? Iya. Bisa, oke, Koko Given aja. Oke, silakan Koko Given dibacain. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Oke, terima kasih Koko Given. Ya, ini tadi dibaca dari Koko Given, Abraham ya menanti dengan sabar ya. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dari poin ini kita belajar sabar itu buat apa sih? Nah, langsung aja nih. Nah, yang pertama ternyata sabar itu membuat kita menerima hal yang terbaik. Sama-sama katakan yang terbaik nih, pakai jempol. 1, 2, 3. Terbaik. Wah, terbaik ya. Sabar itu ternyata anak-anak Grow ya, ternyata sabar itu sama seperti Abraham. Ketika dia sabar, dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan ya. Dia menerima negeri Kanaan. Nah, sabar itu juga membuat setiap anak-anak Grow ya juga menerima yang terbaik dalam hidup kalian. Kalau kalian sabar ya. Ada contoh di dalam Alkitab sebelum Papi kasih ilustrasi pohon ini ya. Seorang yang namanya Abraham itu menerima janji Tuhan untuk mendapatkan anaknya itu setelah usianya 100 tahun. Dia menerima janji pas umurnya 75. Dia menerima Ishak anaknya itu pas 100 tahun. Berarti dia harus nunggu berapa tahun? Harus 25 tahun. Iya. Makasih Cece Caroline, pinter nih matematikanya berarti ya. 25 tahun tuh Abraham. Kaleb, ya ini soal kedua. Kaleb menerima janji Tuhan ya untuk masuk ke negeri perjanjian temannya Yosua itu pada saat dia umur 45, dia terima janjinya. Nah, dia benar-benar dapetin janjinya itu pas umur 85 tahun. Kira-kira dia mesti nunggu berapa tahun? Terima janji 45, terima janji Tuhan, digenapi 85 tahun. Jadi dia harus nunggu berapa tahun? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kok nggak ada nih yang jawab? 45 tahun. 45 tahun. 45 dia terima janji. Dia dapatnya 85. Jadi 85 kurang 45 jadi berapa? 40? 40 tahun ya. Oke, ya. Jadi 40 tahun ya. Ternyata bangsa Israel itu putar-putar di negeri perjanjian itu 40 tahun. Kaleb itu harus nunggu 40 tahun sampai dia benar-benar terima janji Tuhan. Nah, sama nih. Kalau tokoh-tokoh di Alkitab tadi nunggunya lama, ada yang 25 tahun, ada yang 40 tahun. Nah, teman-teman Grow tahu nggak ini buah apa nih
yang Papi kasih lihat? Pasti tahu ya, Mangga namanya ya? buah mangga. Iya betul, Natania. Buah mangga. Teman-teman pasti suka banget buah mangga tuh kalau di toko-toko buah yang iya suka mangga semua. Papi juga suka mangga sih. Nah, teman-teman pasti kalau Papi nanya rasa mangga yang kalian suka, pasti jawabnya satu. Pasti kalian suka karena rasanya apa? Manis. Betul nggak? Betul nggak? Semua suka mangga rasanya manis ya. Terlepas mangga apa aja lah. Ada yang mangga gedong, ada mangga harum manis, ada Indramayu. Tapi kita suka buah mangga itu karena warnanya orange-orange, kuning-kuning gitu, rasanya manis. Nah, tahu nggak kalian, buah mangga itu ternyata dipanen, ya, ditanam, ya, petani mangga itu harus menunggu sampai usianya 58 sampai 120 hari. 58 hari itu kurang lebih waktunya 3 bulan. Kurang lebih ya, kurang lebih 3 bulanan. Dia harus nunggu waktunya sampai 3 sampai 6 bulan sampai mangga itu berbuah nih kayak gini nih, baru matang hijau. Nah, kalau petaninya nggak sabaran gitu ya, kelamaan lah, 120 hari, lama banget, bisa 3-4 bulan. Aku maunya 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kira-kira kalau kalian petik nih, mangganya si petani itu petik, ya masih mengkel gitu ya. Kira-kira tahu nggak, pernah makan nggak rasa mangga yang masih belum mateng? Rasanya apa? Belum pernah. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Ya, Papi kasih tahu aja ya. Rasanya asem. Ya, rasanya kecut gitu ya. Asem, makanya ada orang-orang yang suka juga sih ya. Kalau orang-orang lagi hamil ya biasanya gitu ya. Ada yang suka mangganya yang masih mengkel gitu ya. Masih belum masak atau belum siap dipanen tapi udah mau dimakan. Tapi kebanyakan dari orang-orang nggak suka yang namanya mangga yang nggak masak, nggak mateng. Ya, mangganya rasanya asem, nggak enak dimakan. Aduh, di mulutnya aja sampai apa? Matanya sampai orang bilang merem-merem ya, meremelek gitu ya. Itu artinya apa? Belum yang jadi yang terbaik, tapi kalau kita ngambil mangga itu, akibatnya apa? Kalau mangga dipanen sebelum waktunya, kita tidak mendapatkan mangga yang terbaik. Belum manis kita udah panen. Jadinya dapatnya mangga asam. Sama dalam hidup kita juga gitu. Kayak Abraham, kayak Kaleb, Yosua, semua sama. Mereka harus menunggu dengan sabar. Supaya apa? Supaya Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan mereka. Nah, anak-anak grow juga harus belajar. Yang pertama, pelajaran pertama yang kita dapetin dari mangga ini. Sabar membuat kita menerima hal yang terbaik, ya, bukan yang baik ya, hal yang terbaik, artinya yang paling terbaik itu kan paling baik dalam hidup kita. Kalau kita sabar. Oke, ya ingat-ingat ya, sabar membuat kita menerima hal yang terbaik atau paling baik dalam hidup kita. Oke, langsung kedua. Oh, ini bagus banget nih. Mungkin siapa nih ya? Tika ya? Tika? Tika ada nggak? Ada. Oke, C3 bisa bacain? Okay. Everything comes to you at the right time, be patient. Artinya apa, C? Semua hal baik akan datang, sabar. Apa itu? Semuanya akan datang kepada kamu pada waktu yang tepat. Jadi, be patient. Jadi, bersabar. Ya, semua yang terbaik akan datang pada hidup kita asal kita bersabar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Nah, Cece Monik tadi Papi udah janji. Cece Monik silakan di-unmute, bisa bantu baca. Cece Monik. Oke. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat 18. Oke, terima kasih Cici Monik. Si pemarah dikatakan membangkitkan pertengkaran. Jadi artinya apa? Orang yang suka marah-marah itu biasanya bikin rusuh gitu ya. Bikin berantem. Pertengkaran itu artinya
membangkitkan atau menyulut yang namanya berantem. Kalau orang marah-marah pasti bawaannya maunya hawa-hawanya mau berantem, ngajakin orang berantem. Tetapi kata Alkitab, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang yang sabar itu seperti, nah, Papi ada ilustrasinya ini di sebelah kanan. Nah, seperti ada api, ya. Kalau orang yang sabar itu artinya seperti memadamkan perbantahan. Yang tadinya marah, yang tadinya apinya besar, panas, tapi kalau orang sabar itu seperti dipadamin apinya. Ya, kalau dipadamin apinya artinya apinya akan jadi kecil atau tiada ya. Jadi hilang karena ada si pemadam ini, ya. Nah, kalau orangnya suka marah-marah, kita balas marah-marah, ya pernah nggak lihat? Kalau kita ada punya temen nih, biasa kalau growers begitulah ya. Kalau kita punya teman baik, temennya marah-marah, ngeselin gitu, ya. Dia marah-marah, dia yang salah, dia marah-marah. Pernah nggak punya teman kayak gitu? Dia yang salah, ya. Dia yang datang telat, tapi dia marah-marahin kita. Kamu sih nggak bangunin aku kan jadi telat loh. Kamu yang telat kok kamu yang marah. Bener nggak? Kadang-kadang kita suka bete ya, teman-teman ya. Dia yang salah, dia yang marah. Tapi, nah Papi mau kasih tahu nih, yang kedua. Kenapa sih kita harus sabar? Nah, yang kedua. Natania deh bisa bacain. Natania? Halo? Natania hilang ya? Iya. Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan yang baik. Oke, terima kasih Natania. Kesabaran, kata Cici Natania, adalah kunci sebuah hubungan yang baik. Nah, kalau orang sabar, nih, ini ada yang digambar di bawah nih. Yang satu marah-marah, ya. Kalau yang kedua itu ikut marah-marah, akhirnya apa? Berantem, benar nggak? Kalau teman kita nih, ya marah-marah terus ya, marah-marah, jutek-jutek mulu. Kalau kita sebagai teman baiknya, kita ikut marah-marah, berantem nggak? Berantem. Pasti kita musuhan. Udahlah, aku nggak mau temenan sama kamu. Aku blok WhatsApp kamu, ya. Banyak tuh ya, teman-teman di blok gitu ya, chatnya di blok, ya nggak boleh kontak-kontak lagi. Aku udah nggak mau temenan sama kamu. Ya kita putus hubungan seperti nyamuk gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau marah-marah sama marah-marah, seperti kalau ada api, kita guyur pakai bensin. Yang jadinya apa? Yang jadinya apinya makin besar. Ya, jadinya berkelahi, berantem, hubungan nggak baik. Nah, Papi mau ingetin nih sama anak-anak grow ya. Kalau anak-anak grow udah mendengar firman Tuhan, apalagi yang udah catet, ingat ya, kalau ada orang atau teman kita marah-marah, papi mami kita marah-marah, yang harus kalian lakukan apa? Ikut marah-marah atau sabar? Yang merah atau yang kuning? Sabar. Sabar. Yang kuning ya, haruslah. Kuning. Haruslah sabar ya. Sabar buat apa sih? Ya, supaya kunci untuk sebuah hubungan yang baik. Coba kalau teman-temannya marah-marah, kita diemin aja, diem, sabar, kita senyum. Ya. Sudah marah-marahnya. Sudah capek belum marah-marahnya? Oh, kamu nih gini-gini. Ya udah, lanjutin lagi. Aku dengerin ya, kamu marah-marah ya. Diem, senyum. Wah, dia lama-lama capek ya. Aduh, aku capek marah-marah sama kamu, Evelyn. Kamu senyum-senyum melulu. Ya, yang ada apa? Akhirnya apa? Jadi baik, ya. Kalau kita semuanya bisa sabar, pasti hubungannya jadi baik. Ya, ini kunci ya. Sabar itu ternyata kunci sebuah hubungan yang baik. Oke, selesai. Kesimpulan nih. Jadi, yuk kita belajar sabar ya. Sepanjang bulan Juni ini nanti akan diterusin sama Cece Kesia, Cece Jolin, Koko Andrew ya. Nanti kita akan belajar ciri-ciri orang sabar kayak gimana sih. Akibat nggak sabar gimana sih? Kadang-kadang kan ada ya anak-anak grow ya udah belajar sabar. Aduh, tapi aku gagal nih. Kemarin aku marah sama ini nih. Nah, nanti kita belajar nih minggu-minggu depan ya. Akibat kalau kita nggak sabar dapetin apa ya. Tapi hari ini yuk kita baca sama-sama kesimpulannya. Buka mic-nya aja, yuk sama-sama kita baca kesimpulannya. Dari yang pertama, yuk belajar sabar. Yuk, udah buka mic-nya. Oke, sudah siap buka mic-nya.
Oke, kita akan baca sama-sama dari yang satu. Jadi kita bacanya satu. Sabar membuat kita menerima hal yang terbaik. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. 1. Sabar Sabar. membuat kita menerima hal yang terbaik. Kunci sebuah hubungan adalah kunci sebuah hubungan yang baik. Oke. Udah 2 hal itu aja. Yuk, sebelum Papi serahin, Papi minta Cece Jolin untuk berdoa. Cece Jolin ada? Ada Cece Jolin? Yuk teman-teman, mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kami bisa sabar Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Balikin ke JJ Kesia lagi deh, karena kita ada pengumuman. Yang tadi bisa disiapin ya, Ping? Hah? Bisa disiapin ya? Apa? Yang mana ya? Sorry. Di Show daerah pemenang Best Kotum. Iya. Oh, oke. Papi Bisa belum. di show ya? Tunggu. Ini Papi gimana matiin ini? Oke. Gimana matiin ya? Tunggu. Di stop sharing. Nggak apa-apa, tapi di stop sharing dulu aja. Nah, Oke. Halo teman-teman, gimana tadi udah dengerin khotbahnya dari Papi Fendi tentang sabar? Siapa yang di sini tiap hari sabar? Nggak sabar, Jolin nggak sabar. Dia geleng-geleng. Aku sabar sama teman aku juga. Oh, Aku kalau sabar Devon juga. sabar sama Queen nggak? Iya. Sabar ya? Enggak. Aku sabar sama teman aku. Namanya si Maggie. Oh gitu. Iya, sharing sama mainan atau Oh. makanan. Siapa yang kemarin sabar belajar gerakan dance-nya? Aku, tapi Aduh. Yang ngumpulin teman berapa mungkin? kemarin mandi Ya, Caroline juga ya. Nah, seperti yang udah diumumin minggu lalu, kita punya 2 pemenang. Cuman 2 ya, teman-teman. 2 pemenang. Yang pertama adalah Best Kostum. Boleh di-show, Papi Fan. Ini adalah Best Kostum kita. Oke, tunggu ya. Papi akan show. Kira-kira siapa yang menang ya? Best kostumnya? Ada kira-kira nggak? Coba. Wah. Pemenangnya adalah ini sudah dipilih ya sama. Bisa kedengeran nggak tuh Pi suaranya Pi? Suaranya kedengeran nggak? Nah, kedengeran enggak sih, belum. Oke. Itu kalau menang harus cek di IG ya? Iya. Oke, pemenangnya yang pertama Papi umumin ya dari Cece Kesia sama ini semuanya. Yang menang untuk best kostum adalah Cece Monik ya. Cece Monik berhasil mendapatkan pemenang untuk best kostum ya. Yeay, congrats. Oke, semua kasih tepuk tangan untuk Cece Monik. Mana dong Monik buka kameranya? Yeay. Mana tuh mukanya? Yeay, menang best kostum. Congrats. Keren kan nih teman-teman? Kira-kira bajunya buat ngedance. Keren dong. Ya. Pemenang best kostum akan mendapatkan nanti saldo OVO dan Grab ya sebesar Rp100.000. Nanti silahkan PM Papi ya, DM Papi ya habis ini ya. Nanti dimasukin kemana? Papi kasih tahu Papi. Oke, silakan Kesia yang kedua. Yang kedua nih deg-degan nggak? Siapa ya yang dance-nya paling bagus? Waduh, Evelyn udah loncat-loncat itu. Coba Pi scroll dulu yang mana ya? Kira-kira dipilih cap cip cup dulu. Waduh, siapa ya? Yang itu, yang mana ya? Udah langsung aja Pi, langsung kasih tahu. Oke, pemenang best dance. Pemenangnya adalah
Oke, pemenangnya adalah Cece Tika ya. Selamat untuk Cece Tika. Cici Tika. Nggak bisa di-play nih. Oh, udah nih bisa. Oke. Cece Tika juga jangan lupa nanti untuk DM Papi ya. Nanti mau dimasukin OVO sama Grab-nya kemana. Oke, terima kasih buat partisipasinya yang sudah Iya. mengirimkan dance-nya. Nggak usah kecil hati ya. Nanti kita akan adakan banyak sekali kok perlombaan-perlombaan yang masih. Buat yang belum menang masih banyak nanti Ya. kita bulan Agustus ya, Pi ya. Jangan Yes. sedih dong, Dede Evelyn gini. Iya. Oke. Ketawa lihat Evelyn. Oh, Natania ketawa lihat Evelyn katanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan. Tadi ada 7 ya, ada Sasa, Evelyn, Tika, Ada Natania, Caroline, Ini ada Queen. Queen ya. Tetap semangat ya. Tetap Tetap semangat. Waktu tahun lalu kan, kalau nggak salah Devon sama Queen dapat yang untuk lukis ya, melukis ya. Ya. Nah, tahun ini ada kita siapa? Untuk Cemonik sama Cetika. Oke. Kita akan akhiri ya sama-sama, C. Kita akan berdoa dulu. Papi Fendi doa atau? Oke, kita sama-sama akan berdoa. Yuk, sama-sama kita lipat tangan. Kita akan akhiri ibadah kita. Yuk, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah belajar tentang kesabaran. Kami berdoa. Biarlah setiap kami, anak-anak Grow, boleh mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga mulai menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar sabar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjaga hubungan dengan teman kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, dengan sabar, dan kami boleh praktek dengan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati kesehatan buat setiap anak-anak Grow, lindungi supaya setiap kami diberikan badan yang sehat, dijauhi dari segala virus COVID, dan kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, mungkin ada yang usaha, ada yang bekerja, Tuhan juga tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya mereka sehat, supaya mereka diberkati, dan dijauhi dan dilindungi dari virus COVID. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, dan kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita anak-anak yang mengasihi Tuhan, katakan amin, amin, amin. Amin. Oke, kita sama-sama sebelum akhir ibadah, kita akan berfoto. Yeay, Kakak foto. Darren. Oke. Wah, ada Anggi. Halo, Anggi. Hai, hai, hai. Oh, ada Justin. Justin bisa dibuka kameranya, Tasya, Anggi, Sasa. Siapa yang foto? Cece Kesia bisa foto? Bisa. Oke, Cece Tapi Kesia ada akan. yang belum buka nih, Justin. Oke, Justin. Justin, Anggi, Wah, Sasa, ganteng Justin. Tasya. Hai. Wah, ada Koko Darren. Hai, Koko Darren. Oke. Aduh, yuk Evelyn udah siap nih kayak gini. Oke. Pegal nanti tangannya Evelyn. Yuk, smile ya semuanya. 1. Yuk, Koko Darren. 1, 2, 3. Yay. Wait, aku save dulu. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Mau sekali lagi nggak? Oke, Udah berasa sekali belum? lagi. Sekali lagi. Ganti gaya. Ganti gaya. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih Koko Udah Given ada sama WhatsApp Koko lagi, Justin sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Nanti minta nomor teleponnya ya, Koko Justin sama Koko Given ya. Nanti bisa kasih Cece Kesia. Oke. Tuhan berkati ya semuanya. Happy Sunday. Thank See you. next week. Bye-bye. Dadah. Bye, Papi. Bye-bye. Bye. Halo. Dadah Darren. Dadah Giva. Dadah Justin.
Bye Jangan Koko. lupa Bye Caroline. semuanya. Bye. Bye all. Bye. Bye.